Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran fikih bab ke-6 tentang pinjam meminjam. Marilah kita simak penjelasannya sebagai berikut. A. Pinjam meminjam. 1. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam disebut juga dengan ariyah, yang artinya memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak keadaan benda tersebut agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu adanya rukun pinjam meminjam. Yang pertama yaitu mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjamkan atau pemilik barang. Rukun yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang akan dipinjam. Rukun yang ketiga yaitu barang yang dipinjam, yaitu barang yang memiliki manfaat yang baik. Dan yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul. Contohnya, bolehkah saya pinjam pensilmu? Baiklah, silahkan pakai. Yang ketiga yaitu adanya syarat pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam adalah uraian daripada rukun pinjam meminjam. Mari kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, mu'ir. Syarat mu'ir harus ada di antaranya A. Balik atau dewasa, B. berakal, C. tidak dipaksa, D. pemilik. Yang kedua, musta'ir. Syarat musta'ir sebagai berikut: A. balik atau dewasa, B. berakal sehat, C. bertanggung jawab. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Syaratnya diantaranya yaitu A. ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, maka barang tersebut bukan termasuk syarat pinjam meminjam. B. manfaatnya masih ada saat akad. C. manfaatnya itu dimiliki oleh orang yang meminjam. Jadi peminjam tidak lagi berhak untuk meminjamkannya kepada orang lain. Yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul. Syaratnya sebagai berikut: A. harus jelas dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. B. muawalah, yaitu bersambung antara ijab dan kabul. Penjelasan berikutnya tentang sewa menyewa. 1. Pengertian sewa menyewa, yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tukaran atau imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewanya.
Apa saja barang atau zat yang boleh disewakan? Barang atau zat yang boleh disewakan sebagai berikut. Di antaranya rumah, kendaraan, pakaian, sawah, ladang, dan tanah. Namun, barang yang boleh disewakan yaitu barang yang tidak akan berkurang zatnya. Jadi, jika barang yang dapat berubah zatnya, maka tidak boleh disewakan. Dikarenakan akan ada pihak yang dirugikan. Misalnya, menyewakan barang berupa makanan, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu adanya rukun dan syarat sewa-menyewa. A. Rukun sewa-menyewa. Yang pertama, orang yang menyewa disebut dengan ajir. Yang kedua, orang yang menyewa yaitu musta'ir. Yang ketiga, barang atau zat yang disewakan. Dan yang keempat, adanya ijab kabul. Yang B. Syarat sewa-menyewa. Syarat sewa-menyewa yang pertama, yaitu orang yang menyewakan. Syaratnya harus A. Balik dan dewasa, B. Berakal sehat, C. Tidak boros, dan D. Tidak dipaksa. Yang kedua, barang yang disewakan diantaranya yaitu A. Diketahui jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. Yang B. Ada manfaatnya dari barang yang disewakan. Yang ketiga, manfaat dari barang yang disewakan yaitu A. Benar-benar berharga, B. Manfaat itu tidak menghilang zatnya barang yang disewakan. Yang terakhir yaitu ijab kabul. Di antaranya A. Menggunakan lafal sewa-menyewa, B. Mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, yang C. Muawalah atau bersambung antara ijab dan kabul. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang belum jelas, silakan baca kembali dari halaman 67 sampai 71. Apa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi